Shalom, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Regis Gosal dengan NIM 217041003. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mid semester mata kuliah dasar kependudukan. Pengertian demografi dan hubungan antara kependudukan dengan kesehatan masyarakat. Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari tentang dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Hubungan kesehatan masyarakat adalah aplikasi terpadu antara ilmu kedokteran, sanitasi, dan ilmu sosial dalam pencegahan penyakit. Salah satu ruang lingkup kesehatan masyarakat adalah kependudukan, yang dapat menilai tingkat kesehatan masyarakat dari aspek sosial dan ekonomi. Ukuran kependudukan, komposisi penduduk, piramida penduduk, dan distribusi penduduk. Ukuran penduduk digunakan untuk menganalisis penduduk suatu wilayah dalam suatu besaran atau nilai tertentu. Contoh pengukuran adalah count, rate, ratio, proportion, dan lainnya. Komposisi penduduk merupakan mata statistik dari statistik kependudukan yang membagi dan membahas masalah kependudukan dari segi umur dan jenis kelamin. Piramida penduduk adalah grafik khusus yang digunakan untuk menampilkan komposisi umur dan jenis kelamin dari suatu populasi atau kelompok. Distribusi penduduk atau persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Persebaran penduduk dapat diketahui dari kepadatan penduduk. Sumber data kependudukan. Sumber data kependudukan adalah sebuah data statistik penduduk yang dikeluarkan oleh instansi resmi, pemerintah, dan juga badan swasta ataupun perorangan. Data ini bisa berupa grafik, angka, tabel, dan lainnya. Metode yang dapat dilakukan untuk mendapatkan data penduduk adalah dengan melakukan sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Konsep fertilitas dan fekunditas, angka kelahiran tahunan, anak lahir hidup, anak masih hidup, rasio anak perempuan, dan ukuran reproduksi. Fertilitas merupakan kemampuan alami suatu organisme untuk berproduksi. Fekunditas merupakan potensi suatu organisme atau populasi untuk berproduksi. Angka kelahiran tahunan merupakan pengukuran jumlah kelahiran pada suatu tahun dikaitkan dengan jumlah penduduk yang mempunyai risiko melahirkan. Anak lahir hidup merupakan banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau kelompok wanita selama masa reproduksinya. Ini merupakan contoh rumus anak lahir hidup. Kegunaannya untuk mengetahui rata-rata jumlah anak yang dilahirkan sekelompok wanita mulai masa reproduksi hingga saat wawancara. Anak masih hidup merupakan jumlah anak yang dimiliki sejumlah wanita sampai saat wawancara dilakukan. Kegunaannya untuk mengetahui jumlah anak yang dimiliki seorang wanita secara real. Data ini menjadi dasar perhitungan angka kematian bayi menggunakan probabilitas bayi mati. Rasio anak perempuan adalah perbandingan jumlah anak umur 0 sampai 4 tahun dengan penduduk perempuan umur 15 sampai 49 tahun. Kegunaan untuk melihat tingkat fertilitas pada suatu wilayah kecil tertentu, CWR digunakan apabila tidak ada data kelahiran dan data registrasi. Ukuran reproduksi. Angka reproduksi neto merupakan jumlah kelahiran hidup dari bayi perempuan oleh kohort hipotesis dari 1.000 wanita sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Kegunaannya untuk menggambarkan kemampuan seorang penduduk untuk menggantikan dirinya. Ukuran reproduksi, angka reproduksi kasar, merupakan jumlah kelahiran dari bayi perempuan oleh 1.000 wanita selama masa reproduksinya. Kegunaan untuk menggambarkan kemampuan seorang penduduk untuk menggantikan dirinya.
Baiklah, demikian presentasi. Terima kasih.